4. Ini dia Sunhawk. Let's go, Sunhawk langsung terbang mengudara. Ini dia match keempat kita, Sunhawk. Bigetron bisa mendapatkan WBCD atau enggak? Kalau dari segi drop zone sangat menguntungkan sekali karena BTR itu sekarang ini turunnya di Camp Charlie. Garis pesawatnya menguntungkan banget, mereka sudah turun di arah Camp Charlie-nya juga. Sudah hilang bahkan garis pesawatnya, kita tinggal melihat circle-nya menuju kemana. Kalau mengikuti Feng Shui yang ada, seringnya tuh ke utara. Seringnya. Tapi baik lagi, circle tuh enggak. Utara. Enggak, dulu kalau di PMPL kiri kan, Iya. sekarang utara. Pokoknya atas lah, bagian bawah tuh jarang banget terjamah oleh circle pertama. Iya, tergantung patch tapi nih kayaknya. yang perang duluan cuy. Godsend dan juga A1 bakal fight terlebih dahulu. Kali ini dua pemain bakal komit untuk mengejar Sinister yang bersembunyi, tapi backup fire begitu baik. Nintri mendapatkan satu pemain dari Godsend, dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Tapi ada trade knock yang terjadi. Kali ini Sinister masih bisa bersembunyi di balik satu broken wall dan ada satu coveran box yang bisa mengcover damage. Namun Jax punya angle shoot walaupun belum mempunyai scope, tapi kekeran dan juga kontrol aim yang begitu baik tadi. Betul, ini untuk kotor anggota juga cukup ekstrim. Kita bakal dari Godsend dan juga dari tim A1 saling menumbangkan, saling memfinishkan, saling membonyokkan kali ini. Masing-masing hanya memiliki 2 anggota deh. Masing-masing dua kali ini. Betul. Tinggal 2, masing-masing tinggal 2 player aktif. Troll sudah kelihatan, belum ada tembakan. Kali ini Dante sudah mendengar step di bagian bawah, belum ada tembakan juga. Masih cukup bersabar kali ini, masih ingin memberikan end. Tapi Dante tidak sabar, dia bakal langsung lompat menuju ke bagian bawah, bermain di arah pintu terlebih dahulu. Pintunya bakal dibuka tapi sedikit fake move. Bakal ada jump shoot dan dimenangkan oleh seorang Dante. Dengan low HP-nya langsung dikonfirm menjadi sebuah kill dan masih bisa menyelamatkan temannya yang terkena knockdown. Iya, kita bakal kali ini terlalu cukup bakal maju. Kita bakal dapatkan Dante bisa memberikan keadaan spray down dari tim A1. Menumbangkan tim Godsend ke arah lobby. 4 poin dikantongi, tidak ada yang tumbang dari tim A1. Ini baru yang namanya kemenangan besar. Dapat 4 poin kill, nggak ada korban sama sekali. Itu baru ya namanya, menang secara mutlak. Betul, itu menang mutlak. Kalau pincang ada 1 hilang, 2 hilang itu menang tapi tidak mutlak. Biasa kalau nggak mutlak pas disamperin lagi. Iya. Cuma kalau udah 4-0, orang tuh mikir-mikir pas. 4-0 tanpa ada third party sih kurang enak apa buat A1. Iya, udah secure, dapat kota, dapat 4 poin di awal-awal. Tinggal main maksimalin poinnya aja, placement. Dan dengan 4 orang yang masih hidup, ya itu udah enak gitu, free 4 poin di awal-awal. Walaupun rugi dari segi rotasi mungkin buat A1, tapi dengan 4 poin yang sudah mereka dapatkan harusnya itu membayar kerugian waktu yang mereka dapetin. Santuy, Sunhawk. Santuy aja, Santo, Sunhawk kan enak, zonanya nggak dipercepat. Ya, kayaknya dipercepat deh. Yang ini kayak 1 kali 1,1 nggak 1,2 kayaknya. Soalnya gue ngerasa Sanhoknya lebih cepat dibandingkan Sanhok yang klasik. Lebih cepat tipis sedikit ya? Iya betul. Nggak sampai signifikan tapi kan? Betul, nggak sampai yang drastis banget kayak perbedaan Irangel Miramar main klasik sama ngelihat turnamen kayak gini beda. Itu kan bedanya jauh banget, drastis banget. 1 kali 2 sama 1 tuh beda banget percepatan circle-nya. Pokoknya tipis-tipis aja ya? Ini tipis-tipis aja. Oke, kita menuju ke arah tim lain lagi. Ada Nova dan juga tim RRQ. RRQ sudah mulai mendaki gunung, melewati lembah, mencari tempat yang lebih enak lagi untuk mengontrol area sekitar mereka. Sementara Nova mendapatkan 1 vehicles untuk mereka melakukan rotasi cepat dengan menggunakan vehicles. Ini juga bisa dibilang menjadi sebuah meta baru di PMPL. Semenjak PMCO berubah menjadi PMPL, meta Sunhawk tuh sedikit berubah. Yang tadinya ingin jalan-jalan aja, nggak pengen pakai vehicle. Tapi untuk meta setelah itu, semuanya rata-rata ingin menggunakan vehicle untuk melakukan rotasi. Betul, karena balik lagi di sini memang dari kendaraan ada banyak banget kelebihannya lah ya. Kelebihannya meskipun ada kelemahannya juga pastinya. Tapi memang dari beberapa player mungkin menganggap bahwa kelebihan yang dimiliki menggunakan kendaraan di Sunhawk melebihi kekurangannya. Efisiensi waktu ketika rotasi sih, itu berasa banget. Waktunya kayak lebih fleksibel gitu. Betul. Karena dulu setahu gua yang pertama kali banget bisa dibilang secara rutin menggunakan kendaraan Sunhawk adalah tim Mega. Mega dari Thailand. Ya? Ini Mega yang Mega itu kan? Ya bukan Mega tapi Mega. Oke. Dan mereka turun tuh di Camp Charlie dan Bantai, tempatnya BTR. Kenapa? Karena mereka ujung-ujung map sering rotasinya. Jadi mereka pakai kendaraan supaya menghemat waktu dan juga mengurangi kemungkinan di HBD. Ya, dan terbukti tadi kita ngelihat ada yang rotasi pakai motor aja itu cepat banget kalau kalian perhatikan di minimapnya. 100 meter jarak yang mereka tempuh lari dan naik motor itu kecepatannya ngirit waktunya banyak banget. Betul. Dimana orang yang butuh 20 detik cuma butuh 5 detik lewat. Set langsung nyampe ke titik tujuannya. Makanya kalau kalian ingin ngatur tempo rotasi kalian, naik kendaraan atau jalan kaki. Jalan kaki juga ada bedanya loh ya. Jalan kaki tanpa boosting dan full boosting itu speed move kalian speed kalian bakal beda.
cepat tidaknya juga berbeda banget karena full boosting kan mempercepat lari kita juga. Betul, itu dia pentingnya ketika lagi mau last circle, mau fight jarak dekat, itu pakai boosting. Apalagi dalam rumah. Supaya lu ketika ngocek-ngocek dalam rumah, antara jendela, itu lu cepat lincah gerakannya. Lebih gesit. Lebih gesit, betul. Ketimbang orang yang nggak boosting sama sekali. Ya, tadi lihat kan ada yang lebih gesit daripada rotasi. Atau? Redeem code, ada yang sadar atau enggak? Mungkin banyak yang nggak sadar. Kalian mundurin aja karena ada redeem code yang bisa kalian klaim. Hadiahnya ada t-shirt dan juga parasut eksklusif PMGC. Kalau tim YouTube santuy. Kalau YouTube santuy, bisa dimundurin. Kalau FB sama Nimo mungkin Wah. butuh bagi-bagi kode. Betul. Butuh fokus tuh. Yang baik hati, santai guys, gue catetin kok kodenya. Karena itu kodenya bukan untuk satu orang, tapi untuk kalau nggak salah ya itu Sejumlah orang. 100 atau 200 ID tercepat yang ngeklaim kodenya. Itu ya buru-buruan lah ya. Cepet-cepetan. Ya kita bakal kayaknya juga dari tim X ya. Cukup santai, darah hati, mereka lagi berusaha untuk nge-scouting ke depan. Zona pun sudah bergerak, bener ya kayak pas, bener kata lu 1,1 deh kayaknya. Iya 1,1. Ini nggak 1,0. Nggak 1 kali 0 lah. Nah ini Nggak 1 seperti kali 0 lagi. Nggak normal, nggak normal. 1.0. 1.0. 1.0. Iya enggak, ini 1.1 ini, enggak 1.0. Tipis-tipis lah ya. Iya, soalnya lebih cepet kan dari pergerakan blue zone-nya, terus dari looting time mereka, ada perbedaan dibandingkan dengan klasik. Cara ngukur cepet atau enggaknya tuh kita ngelihatnya di klasik guys. Kalau kalian main di klasik rasanya lama, tapi kok nontonin turnamen kayaknya cepet, itu bukan karena kalian enjoy nontonin turnamennya, tapi emang circle-nya dipercepat. Dipercepat supaya fight-nya lebih intens terjadi. Dan percaya nggak percaya, sistem percepatan circle itu juga mengubah strategi dari setiap tim loh. Yang tadinya mereka rotasi lambat jadi dipaksa harus rotasi cepat. Rotasi cepat biasanya langsung lurus ke dalam circle, ini bisa aja dia nge-flank ke kanan dulu, nahan blue zone dulu. Jadi percepatan circle ini berpengaruh ke strategi tim. Betul, karena ada tim yang memang misalnya dulu nih suka banget main lambat, masuk telat gitu kan. Sekarang harus percepat, temponya harus diatur ulang lagi. Tapi kita bakal lihat dari tim RRQ kali ini lagi mengendap-endap pelan-pelan dalam posisi cacing gaming ya, mendekati ke arah tim A1. Akankah mereka coba HBD atau mereka lagi nunggu BB dan A1 tabrakan? Ini 3 tim, 4 tim malah bisa dibilang termasuk Nova. Nova yang bisa jadi third party kalau angle dia ke high ground itu terbuka. Dan kalau mereka punya scope panjang. Betul. Tapi kayaknya nggak ngaruh deh Flo. Lu mau scope berapapun ya di sini. RDS aja bisa ngekill 200 meter. Ya sih bener, asal dan posting ngepron ya. Ini mata pro player cuy. Mata pro player beda matanya sama orang biasa. Betul. Orang biasa butuh bantuan scope kali 3, 4 kata pro player. Iron Sight juga gampang kok. Ya itu yang gue heran loh, kayak gue Iron Sight aja masih susah, tapi kalau buat pro player ya wajar sih, makanya dibilang pro player. Karena jago. Karena jago. Dan tiap hari main. Tiap hari main. Kayak hidup mereka sudah didedikasikan untuk latihan PUBG Mobile terus. Betul. Namanya pro player gang profesional. Golnya apa yang bisa mereka tempuh? Ya gelar tertingginya, champion untuk World Championship-nya atau Juara Global dunia. Championship-nya. Juara dunia kali ini. Ya juara dunia pasti menjadi target dari semua player, semua tim, semua manajemen yang punya tim e-sport untuk divisi game yang punya jenjang juara dunianya. Gak ada yang gak mau juara dunia. Nggak ada lah, Nggak semuanya pengen pasti. Lu tanya tim manapun ya, PMPL, region-region lain, pengen gak juara dunia? Ya pengen lah. Jangankan juara Dev loh, yang simpelnya dikit kita turunin ekspektasinya ya. Masuk di PMGC aja udah sebuah prestasi. Betul, setuju banget gua. Masuk aja ke PMGC, itu udah jadi satu impian dari ya mungkin ratusan ribu pemain PUBG ya. Betul, pastilah, pasti pengen banget. Dan ya kita sebagai penonton, sebagai penikmat, yang bisa kita lakukan hanya memberikan dukungan secara maksimal untuk tim Indonesia yang saat ini ada di PMGC, Arrow of Limax dan juga Bigetron Red Alliance. Betul, 2 perwakilan Indonesia. Tampaknya zona kedua pun sudah muncul, zona ketiga sudah OTW juga. Ini berarti semua tim akan mulai dempet-dempetan kali ini. Tapi mendonat loh. Mendonat, dia agak lambat lah temponya. Ya, temponya bakal lambat banget. Dan kalau nggak salah tadi BTR masuk ke dalam lingkaran yang kedua. Harusnya mereka masih bisa menahan di bibir circle terlebih dahulu, kecuali mereka dapetin satu jalur yang aman untuk mereka rotasi kembali ke bagian tengah atau seperempat dari circle-nya. Dan ternyata Loops bertemu dengan 4AM. Satu pemain terkena knockdown. Belum ada info lanjutan apakah ini dikonfirm menjadi sebuah kill atau hanya sekedar ke knockdown doang. Dari A1 juga sudah mulai melakukan peperangan dengan tim Blue Beast kali ini. Satu Blue Beast sudah berhasil diamankan. Hasaki dikonfirm menjadi sebuah kill point.
4AM tinggal 3 player mereka, tapi A1 juga Blue Beast bakal ada close combat sama-sama melempar granat jarak dekat, hanya menerima splash damage saja. XQX masih berusaha melakukan healing, sementara A1 sudah mulai melakukan setup push ke arah kompon yang ditempati oleh satu player dari Blue Beast. Iya, kita bakal lihat dari tim A1 tampaknya bermain dengan sangat agresif, langsung pengen nge-push tim Blue Beast yang dalam keadaan terpuruk. Di lain sisi, air tembakan AWM juga yang dilontarkan oleh tim-tim lain, tapi kita bakal fokus ke tim A1 dan juga tim Blue Beast. Kita bakal seorang orang XQX lempar bom kiri kanan, asap kiri kanan, coba nge-set dan ngebutain pergerakan tim A1. Ya, ini sama-sama nge-press posisinya. Dua player Blue Beast nge-press dari high ground, dua player A1 nge-press dari arah shake-nya. Dan dari Aito-chan sudah mulai mengeker dengan scope 4-nya menuju ke arah smoke-nya. XQX terjebak di dalam satu shake kecil ini dan dikuasai, dikelilingi oleh player-player dari A1. Namun sepertinya Reggie tertangkap begitu saja, sudah cukup low HP-nya, dipulangkan oleh Nova menuju ke arah lobby. Sinestro bakal di-push, mendapatkan satu orang, trading terjadi dan kali ini close combat di-confirm menjadi sebuah kill. Sinestro yang terkena knockdown masih bisa diselamatkan. 6 kill untuk A1 karena mereka memulangkan satu tim untuk early game mereka awal Iya. tadi. Dari tim BB Aito-chan lempar bom dan what a nice bomb. Tepat-tepat Aito-chan tapi diselamatkan dari pohonnya. Betul, satu batang pohon yang menyelamatkan nyawa dari Aito-chan. Bersama dengan seluruh tim Blue Beast. Betul sekali, supaya mereka nggak tusun. Mereka belum mendapatkan poin kill sama sekali. Lempar granat lagi ke arah high ground. Tapi dari A1 mereka sudah melakukan split 3-1 setup dari mereka. Dante semakin melakukan split, ingin mengepung ke arah Aito-chan, naik ke atas batu, membuka angle view-nya, lompat-lompat dikit, masih belum kelihatan. Iya, kita bakal Oh, lihat seorang penasaran Dante. ternyata. Percobaan kedua katanya. Nah, Wah, itu kepalanya dia. kelihatan. Tampaknya Aito-chan ketahuan, tapi Aito-chan tidak tahu di mana Dante berada. Itu bakal Dante bakal nge-HBD. Tepat depan dia ada Aito-chan di low ground. Terlihat lagi lompat-lompat, spray down. Terdengar tembakan dari seorang Aito-chan. Betul, dan Aito-chan pun panik, dia bakal menuju ke arah gudang. Dante belum mengintip kembali, tapi kita bakal berpindah menuju ke arah Paraboy, karena Paraboy juga punya angle menuju ke arah A1. Sama-sama melakukan lock position, 3-way showdown untuk di arah bukit ini. Iya, kita bakal lihat seorang Aito-chan Oh, dengan DBS kali ini ya. Sudah menunggu dalam rumah dan tampaknya akan cuma untuk nge-HBD pergerakan dari tim A1. Gantian katanya. Gantian sekarang gue yang nge-HBD kalian. Oh, healing dia banyak banget tuh. Aid kita emang gak terlalu banyak, tapi boostingan dia udah prepare banget itu. Cukup banyak lah ya. Cukup banyak. 8 painkiller ya. Tadi kalau 8 nggak salah tuh gue painkiller. lihat tuh 8 painkiller, 3 atau 5 energy drink gitu. Nah, kita bakal lihat lah apa yang bakal terjadi dengan Aito-chan kali ini. Di lain sisi BTR tinggal bergerak ke arah kanan, ke arah belakang camp Bravo. Tapi Kalau mereka rame. pengen dapetin tempat yang enak kali ini ya. Tapi rame banget. Ada sekitar 3 tim, termasuk si A1 dan juga siapa tadi? BB Blue Beast, betul. Kita bakal lihat dari tim A1. Tampaknya agak ragu buat masuk dalam rumahnya tim BB. Karena HBD Gaming adalah gameplay yang paling dikeselin sama semua tim. Semua player PUBG gua rasa benci banget HBD Gaming. Betul, dan kadang tuh kayak gini pas mikirnya, worth it nggak ya kita masuk dalam rumah, di HBD sama dia, buat dapetin 1 kill. Kalau nggak ada trade kill gua rasa worth it. Tapi kalau ada trade kill itu nggak worth it Iya. banget sih. Kalau coba knock gitu kan, itu wajar. Tapi Iya. kalau sampai ke end Oh, ini orang. dia. Kita lihat, ingat yang di tangannya Aito-chan itu DBS. Oh enggak, ini KBU ya. M4. Masuk. Terlambat untuk menembak, sudah terspot, tapi dia berhasil mendapatkan 1 orang DBS di tangannya. Namun kontrol aim yang lebih baik dimiliki oleh RX Jax. Dipulangkan 1 tim kembali menuju ke arah lobby. Betul, tanpa ampun ya, langsung Tanpa diserbu ampun. sama 4 orang dalam satu rumah. Itu Tadi emang 2 hit lihat- DBS-nya miss soalnya. Iya, 2 hitnya ya. 2 hitnya miss. Itu udah panik nggak sih kayaknya pas? Iya. Wow, Vespa-nya ngebut banget, Bos. Vespa anak indie memang kencang sekali. Betul, itu pakai nos tuh pas. Pakai nos ya. Wow, itu ngebut banget. Peluru aja nggak bisa ngejar Vespa-nya tadi. Sekencang-kencangnya peluru kalah sama kecepatan Vespa anak indie. Wih, gokil. Gokil tuh cepet banget ya. Dan ada banyak tim juga yang udah mulai berdempetan, tapi belum ada fight yang terjadi. Hanya sekedar informasi yang ingin mereka dapatkan. Ini udah circle 3, 14 menit, bahkan hampir 15 menit game berjalan. Masih ada 14 tim. Betul, dan makin banyak ya Pak saya menggunakan kendaraan untuk rotasi. Tadi kita di awal-awal sempat melihat ada tim-tim yang menggunakan kendaraan mobil. Tadi juga si Loops ya, Ya. pakai Vespa di bore up itu kan, langsung Wah. lewat. Vespa-nya di bore up ya. Bore up, itu Dinamonya kencang. dikilik tuh. Gila, Dinamonya dikilik. langsung lewat kencang tadi kan. Langsung lewat. Mahago, Sonic semua kalah tuh sama kecepatan Vespa-nya. Wah, gokil parah cuy. Wow, Zeus. Aduh.
Konina Power lagi-lagi gangguin rotasi orang ya. Iya. Ini tim ya itu jarang kesorot banget, tapi sekalinya kesorot tuh posisi mereka ngeselin buat tim lain. Dia tuh kayak ahlinya motongin orang lain gak sih? Betul, Kayak gue dia setuju. tahu posisi di mana dia ketika berdiri, itu bisa ngeliat ke arah tim lain. Makanya dia gampang banget tuh motong-motongin nge-pick off tim lain. Kita ngomong nge-pick off, tampaknya Nova dan juga tim TSJ saling nge-pick off kali ini. Zeus lagi masuk ke dalam dan lagi coba mencari tempat di dalam circle kali ini, berarti tepat di ujung circle. Harusnya better muter kanan sih, di daerah Camp Bravo belakangnya. Dan kalau dia muter kanan ketemunya sama RRQ. Kecuali dia muter kanan ya Benzona. Ya, kecuali. Atau plot twistnya lagi, dia nge-retake posisinya RRQ tapi RRQ-nya udah pindah duluan. Ya, Jadi nggak ada bisa juga, perang. bisa juga. RRQ yang masuk di depan mengambil center, RRQ ngambil better ambil tempatnya RRQ. Yang sebelumnya. Karena Sebelumnya. gameplaynya RRQ untuk di PMGC kali ini mereka selalu main rotasi cepat. Betul, ketimbang dengan gaya main mereka dulu itu main lambat dulu, Betul. setelah ketiga nusuk dalam. RRQ itu zaman dulu hampir sama kayak BTR. Mainnya tuh ambil pinggiran zona, motong-motongin orang rotasi, nyayur kill dari pinggir zona. Itu dia dulu. Kecuali dia punya jalur yang enak, dia tusuk tuh circle ketiga keempat. Yep. Masuk ke center ambil compound. Dan kali ini mereka membuat gameplay yang baru lagi, mengejutkan buat semua tim. Dan tentunya ada beberapa tim juga yang sudah mulai clash kali ini. Sementara GZ fokus karena dia tahu ada Paraboy sudah mulai bangkit dari proningnya. Tapi ditembak Glasiernya biru-biru bosku. Tertangkap oleh player Secret Jin yang lainnya. Tapi tidak ada backup dari Nova. Langsung melakukan proning juga. Coolboy mengurungkan niatnya untuk memberikan backup fire. Betul, gue suka banget pergerakan dari tim TSJ. Di satu maju ke depan, ngebait lawannya. Yang lain backup dengan sangat-sangat cepat. Sehingga orang yang ngebuka badan itu nggak kena sama sekali. Langsung di trading dengan sangat rapi, bahkan bukan trading, udah menang fight. Tapi ngomong-ngomong fight, ternyata Erikin juga BTR tampaknya. Dan sayang sekali. Itu ketemunya akan di fight mana tapi ya? di ujung kanan. Di kanan berarti Di kanan. deket Camp Bravo harusnya. Di belakang Camp Bravo ataupun Iya. mendekati Camp Bravo. Betul, harusnya sekitar Camp Bravo tuh tadi jarak pertemuan antara RRQ dan juga Bigetron belum tersorot oleh kamera, belum ada confirm kill juga, hanya sekedar kenok yang kita lihat tadi. Footballist Lutz juga bahkan langsung dengan cepat dikenok end oleh Zutai dari execute. Kita lihat Nova yang sudah mulai nge-split posisinya untuk menangkap pergerakan dari Secret Jin. Di sisi lain Footballist Solkai juga berhasil menjatuhkan pemain X, PW88 Stops juga di knockdown. Wow, ini perangnya banyak banget. 3-way showdown deh kayaknya, karena jaraknya tidak terlalu jauh juga. 4AM sudah mulai muncul, mereka bakal kelas combat dengan PW88 bermain di arah satu pintu yang sangat kecil. Kali ini kelas combat, Silly berganti melakukan tembakan tapi harus reload terlebih dahulu. Dua player mengganti badannya namun berhasil mendapatkan satu backup dari luar dengan sangat tepat timingnya. Jump shoot pun, proning Dapat shoot lagi. yang begitu baik dari PW88. 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby di urutan ke-14. Yes, dan PW88 lagi-lagi menghentikan perjalanan 4AM. Thank you PW88. BTR punya chance kembali mengejar poin 4AM. Ya, tapi pengejaran poin ini tidaklah mudah karena BTR juga tertahan oleh RRQ yang tadi menyelamatkan posisinya BTR sementara. Betul, karena baik lagi kemarin jadi kawan, hari ini jadi lawan. Ya, itu dia. Udah in-game tuh udah nggak mandang pertemanan di luar in-game cuy. Kata hierarki, gue matiin 4AM bukan buat bantuin lu. Iya, karena kita juga butuh Gue poin juga buat mau naik ngejar gitu. lu. Tapi wah ini sih nggak ada tata keramanya cuy. Raum masuk gitu aja menuju ke arah Camp Bravo dan langsung dibombardir peluru panas. Iya, itu memang Footballist selesai. itu namanya bertamu tanpa mengetuk pintu dulu ya. Betul, tamu tak diundang. Langsung buka pintu, langsung masuk ke dalam. Itu nggak sopan, makanya pintu itu penting ya. Betul, untuk tapi belajar sopan santun. ada manfaatnya dari tim Footballist ya. Sekarang RRQ agak telat, ini kalau BTR bisa motongin lumayan. Dan BTR punya waktu dikit nih untuk mendekat ke arah Camp Bravo. Karena dari RRQ tampaknya benar kata Lupas, mereka udah bergerak terlebih dahulu masuk Camp Bravo-nya. Yap. Dan satu titik yang bisa dikejar sama BTR itu gudang kecil apa shack kecil ya? Ya, itu rumah lah, bentuk bangunan kecil di luar luar Camp area Bravo. Camp Bravo, betul. Di pinggir jalan dan itu Itu- lumayan high ground. Ya. Mantul! Wah, wah panik ice. dah. Itu apa tadi? Smoke kah? Bom Itu bom. Gue nggak ngeliat ada splash ledakannya tadi. di belakang tadi. Oke, dan sepertinya dari Ice juga nggak bisa kemana-mana lagi. Di press. Bener-bener ketat press yang dilakukan sama DA. Mungkin karena mereka unggul dari segi jumlah dan PW88 udah kehilangan satu player mereka juga tadi. Ada bonyok banget tadi Ya, kan. akhirnya banyak banget waktu mereka ngelawan 4AM. Oh, kita bakal ada tim TSJ bakal fight dengan tim Nova. Kali ini TSJ masih berusaha untuk nge-clutch ke arah tim Oh, Nova yang oke. tinggal 3 anggota What? doang. Oh, di bait. Di bait. Oh Nggak my jadi. god, ini bahaya banget cuy. Oh, di bait.
backstep dari belakang, satu down, Cosmos cukup low dan 2K harus fokus ke arah belakang. Ada pressure juga dari A1, mereka ke sandwich ketika mereka melakukan rotasi. Bait yang sukses dari Nova untuk mendapatkan backstep ke arah Secret Jin. Jujur gue kira TSJ yang bakal ngebait pas. Betul. Tapi ternyata malah dia back off juga dan tarik mundur. Tapi kita bakal lihat dari kerusuhan terjadi. Oh my god. Lihat BTR pas di tengah-tengah kerusuhan. BTR nyusul, katanya ada apaan tuh yang lagi terjadi. Ya tapi Dia BTR langsung butuh udah fokus coba. ke arah loops. Betul, dia fokus ke arah loops dan dia bakal coba untuk masuk dalam circle sebelum dia nyayur ke arah tim-tim lain. Tapi dari Envy, dari A1, dari tim-tim lain berjatuhan dengan Oh my God, sangat-sangat circle-nya. cepat circle-nya ke arah RRQ kali ini. Betul, menuju ke arah singgasana sang raja. Ternyata Flow Zeus dipulangkan. Nova Jimmy juga sudah tidak terselamatkan lagi. Microboy terkena knockdown. Hati-hati, ada Federal yang sedang proning dan no. akan mengokang granat. Oh no, oh no. Oh no, 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 no. Belum ternyata. Molotov bakal dilempar, ingin mendapatkan sebuah confirm kill. Step semakin terdengar. Kali ini kelihatan Luxi, nih, hati-hati Federal akan melakukan HBD Gaming di arah satu batu. Di balik batu ada siapa? Ada Federal di arah sana. Ya ampun, di HBD begitu aja, satu di take down. Backup fire sedikit terlambat, namun fast respon dari dua player yang lainnya. Untung backup fire-nya memang lambat, tapi commit dari dua player lainnya berhasil memulangkan Loops menuju ke arah lobby. Dan kali ini Zuxi tertinggal di arah belakang karena ada Alpha 7 yang merangkak juga dari arah kiri Bigetron. Betul, tapi Microboy melihat pergerakan dari seorang Lau bakal di spray down oleh Microboy Nice! dan di clear oleh Microboy. 7 kill dikantongnya oleh BTR, tapi Microboy perlu melakukan healing secepat-cepatnya karena zona sudah bergerak. Ryzen juga perlu melakukan healing. Depan mereka masih open field yang sangat luas. Ya, dan execute last man standing mereka benar-benar bergerak step by step. Si switch Wah, baru dibilang. itu lagi main, Bas. Iya. Itu HP geter. Itu kalau kena granat bunyi headsetnya langsung teng. Itu gue bayangin jadi dia pas ya. Lagi main, panik itu setengah mati, tapi tampaknya BTR juga bakal kenok. Kali ini hanya misalkan seorang Microboy di sisi belakang bertahan Healing dia. dengan healingannya. Kita doakan bersama Microboy memiliki jumlah healingnya banyak ya. Ya tapi menurut gue dengan posisi BTR sekarang ini nice try banget mereka lakukan. Karena posisi mereka buat masuk ke dalam zona agak sedikit menyulitkan. Mereka hanya bisa memanfaatkan sedikit celah Microboy. Jangan sampai terpick off, lu tinggal sendirian ya. Santai, tahan dulu, kalian dapat zona dan kalian bisa nyayur ke arah RRQ. Microboy harus tenang, harus melakukan healing, setup smoke Bench untuk doang. menyelamatkan Ryzen. Cuma punya bench doang, tapi harusnya Ryzen nggak bakal sih, Bas. Resiko. Mending Microboy tahan aja. Dan berharap tim-tim lain yang mengganggu. A1 tapi dulu sih A1. mati. Ups! Nggak baru Ryzen. Confirm kill. Confirm kill. Confirm kill. Confirm kill. Tampaknya BTR bakal naik peringkat dikit ya. Oh, nggak belum. Confirm Belum. kill lagi. Kita harus nungguin dia dulu nih pulang Iya, nih. Dia nungguin dia pulang. Kita harus nungguin adkitnya dia. Tapi A1 gila loh. 10 kill pas ke game kali ini. Ya, mereka semakin meningkat kalau kita bandingkan dari hari-hari sebelumnya. Lewat tengah jalan Gak kali ini. sopan coy. Gak sopan dia. Gak sopan banget. Dan ini malah ngasih waktu buat Microboy-nya move. Karena tadi dia Iya. belum masuk ke dalam circle. Dia tadi di ujung. Bener-bener di ujung, dan sekarang pun dia masih di ujung. Tapi setidaknya sedikit lebih dalam dari posisi dia sebelumnya. Ya, top 3 kali ini ya untuk Oh, BTR. Top 2 through harusnya the dapat nih. smoke. Ini harus top 2 dapat nih, karena satu lagi bakal tumbang nggak lama lagi sih. Harusnya dapat. Please. Ewan duluan. Belum. Ewan. Ayo dong. Woi, adkit lu habis. Astaga, udah habis. Wah, Microboy duluan kemakan sama zona. Dia nggak ada healing lagi. Dia nggak ada healing lagi. Dia nggak ada betul. healing lagi Ini dan juga nggak ngedapetin mati, aduh zonanya. kurang dikit lagi nomor 2, tapi it's okay. Nice What try. a nice Nice try try. dari Bigetron Red Aliens, and congratulations bagi tim RRQ Athena pada game kali ini. Yes, ini dia penerbangan terakhir pada hari ini di Pulau Erengel dengan ketinggian 25.000 km di atas langit. Tinggi banget. Dan iya, udah hampir Banget luar angkasa mereka terbang. Wow, langit keberapa tuh? 7. Waduh. Seperti lagu zaman dulu ya. Apa tuh? Itu lagu siapa sih? Yang mana ya? Ke angkasa. Gue lupa malah. Lewati langit tujuh. Ada band. Ada Ada band band ya? Wah betul, emang dasar tua-tua yang ada di belakang layar ini ya. Tahu loh itu, gue juga tahu lagi ya. Gue nggak tahu, ketahuan umur kita beda, Bas. Enggak, loh. Umur kita tuh cuma beda 1 tahun. Mana ya. ada setahun. Cuma beda 1 tahun. Mana ada Lah, setahun. Lu 97, gue 96. Mana ada Beda lu 9. 1 Mana ada 96. Menolak untuk tua guys. Lu 89 ya, Pas. Weh, akhirnya kita melihat satu tim yang ingin turun di arah SMB, tapi scrappingan tidak menuju ke bagian tengah dari SMB-nya. Betul, dia belum menggunakan taktiknya decaster ya. Wah, spotnya itu enak. Wah, gila. Kalian nonton The Caster main
di Showmatch PMCC. Iya, kita kasih lihat nih cara turun di Erangel yang apa? Anti meta. Kalian bisa lihat permainan dari caster-caster PMCC ya. Apakah sejago omongannya? Yang main siapa ntar? Ntar line up-nya diturunin sama coach lah. Iya, sama coach ya. Kita kan cuma pemain ya di caster ya, bukan coach, bukan manajemen. Betul. Kita kan cuma pemain. Kalau di caster Iya. kita hanyalah pemain. Kita hanyalah pemain. Kita hanyalah alat-alat yang digunakan oleh coach untuk mencapai kemenangan. Betul. So, back to the beat. Back to the game. Sudah mulai keluar. Ini circle-nya sama seperti Erangel yang pertama, cuma agak sedikit turun ke bawah. Kalau tadi tuh sampai ke arah Severny secara keseluruhan, kalau sekarang tuh enggak. Sabar, ini KP mau ngapain nih? Apakah dia niat emang motongin footballis ke arah Novo? Tapi enggak, Footballis dia emang Milta. lagi ngubah strategi loh. Enggak. Footballis tuh pas mereka tahu nggak ada Aerial Wolf, Dia split dua. SM-nya kosong, mereka nge-split dua-dua setiap di Betul. Erangel. KP enggak, dia bakal OTW ke Milta. Tapi Luxi kan jaga di pertigaan. Luxi mungkin akan bertemu dengan anggota-anggota KP yang sedang gaspol menuju ke arah Milta. Ada backsoundnya cuy. Nah, kita lihat live league ranking 331 poin, 315 poin. Ya memang sih bisa dibalap dengan satu kali chicken dan juga jumlah kill yang banyak. Tapi Betul. untuk mendapatkan chicken dan jumlah kill yang banyak dalam sebuah match itu tidaklah mudah. Betul, itu challenge bagi challenge sendiri lah bagi semua tim juga ya. Tapi kita bakal kali ini belum ada yang tertumbangkan, belum ada tembakan terdengar bahkan ya di game kali ini hingga masuk ke 3 menit karena pada sibuk rotasi. Termasuk 4M yang langsung masuk ke arah Yesnaya juga, di mana mereka bakal menguasai kota kota terbesar ya, kota terbesar di Erangel secara mandiri. Ya, dan tidak ada potongan rotasi dari arah BTR ke arah Konina Power karena dari Zuxi kayaknya belum sampai ke rumah pertigaan ini ya, belum di looting sama si Zuxi. Dia tadi masih looting di scrappingan pinggir jalan, belum sampai ke arah sini. Jadi KP-nya berhasil lolos untuk menuju ke arah Milta. Drop Betul. zone awal mereka. Yes, mereka akhirnya lolos, tidak terganggu sama sekali. Jadi all is well, semua mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dari Footballis dapetin drop mereka, Beta dapetin drop mereka, dan juga dari KP mendapatkan drop mereka tanpa adanya mengalami kerugian di awal-awal. Yang rugi itu tim-tim yang turun di sebelah kanan. Lipovka, Milta Power harusnya kosong karena PP88 biasanya ambil sana. Mereka ambil scrapping di sebelah kiri. HBD Gaming. Oh ini dia, HBD Gaming bakal langsung di-spray, dibuka pintunya begitu aja. Tapi King sudah siap dengan senjatanya. Kali ini IC 20 peluru bakal di close combatin, cukup low SP-nya mengganti weaponnya, dan King ditumbangkan dengan Betul. menggunakan AK. Yes, the real HBD Gaming is real kali ini. Langsung menumbangkan satu punggawa dari tim Nova. Dan Zeus IC yang bukan IC Baby kali ini telah mendapatkan kill pertama di game kali ini. Lu bahas Ice, gue jadi kangen Ice-nya Onyx dulu. Kenapa tuh? Kangen aja. Kangen kenapa? Ya nggak apa-apa, lama nggak ngeliat dia, Terakhir kapan ya? Turnamen apa ya? Kalau nggak salah dia sempet main di Yang tim ladies ladies-nya ya? Onyx loh. Yang PMPL Ladies bukan sih? Gua lupa sih kalau gitu. Cuma gue pernah ngeliat dia main di tim ladies-nya Onyx waktu itu. Ya itu gue inget. Terakhir kalau nggak salah, waktu dia ke Jakarta juga nggak ketemu ya. Yang di turnamen hard lagi tuh kan? Iya. Udah lama lah nggak ketemu Ice. Terakhir ketemu ya waktu PMCO waktu itu. Betul, itu gue masih inget tuh yang dia chicken. Wah itu dia yang gue bilang, Ternyata kakaknya. ternyata kakaknya. Gue udah teriakin ternyata kakaknya. Ih wajar sih. Wajar sih. Wajar sih. Itu nggak Dan- cuma lu pas yang teriak pas. Hah? Nggak cuma lu. Semuanya. Ratusan ribu penonton Iya. juga teriak. Tolong ya main sasar-sasaran aja ya, wajar. Karena kan belum tahu itu kakaknya. Pas tau kakaknya. Pas tau kakaknya Minta ya maaf. silahkan atuh, maaf. terserah ya. Wah, HBD free Gaming shot. terjadi lagi. PW88 kali ini yang memberikan kue beserta lilin-lilinnya ke arah Blue Beast. Ya, Skuskep sampai 88 ya, dimana mereka di minggu pertama itu jadi bahannya HBD sama bahan pick off. Kali ini mulai masuki minggu-minggu kedua, jadi yang nge-pick off. Gue juga tahu reaksi lu, Apa? motornya keren banget. Moge cuy. Gue juga pas liat nih, gila. Gue sering ngeliat itu di iklannya PUBG Mobile. Gue sering banget. Cuma kayaknya gue nggak pengen motornya lah karena digambar kan. Iya. Tapi pas gue lihat dia naikin, kok keren gitu. Boleh lah ya di oper. Boleh lah yang mau ngasih UC buat kita ngegacha. ID kita ada di Instagram kita kok.
Oke. Kalau tadi ada beberapa player yang berani nge-HBD tim lain datang ke komponen mereka, tapi hal yang berbeda dirasakan oleh G9 karena dia seorang diri aja dan akhirnya dia menembak karena di high ground sudah mulai memberikan tembakan terpisah ternyata Godsend rotasi mereka. Wah, ternyata dari RRQ kembali memainkan gaya rotasi cepat mereka menuju ke arah Bukit Kentang ya. Wih, cepet banget. Ya, dari ini Pocin. bener-bener cepet banget dimana mereka langsung menemukan target yang cukup enak dan kayaknya belum pernah tahu deh. RRQ sekarang sudah menggunakan ini taktik gercep. Kayaknya mereka maksimal 4 menit gak sih looting di Iya. Pochinki-nya? Ini the new RRQ nih, Iya. RRQ gercep, gerak cepat. Dan Langsung makan lawannya. nggak ada senior ya, nggak ada senior yang main Ah, Beer 11. Ini Beer 11. Betul. Beer 11 yang bermain dan kita lihat dari beberapa perubahannya di sini dari posisi 3, 4, 5 itu masih bisa kejar-kejaran, bahkan sampai posisi 6. Sampai 7 tadi masih bisa kejar-kejaran. Lalu agak sedikit berjarak dan dilanjutkan lagi dari 10 sampai 16. Ya, tapi udah bakal kayak ini dari tim Envy ya. Setelah tadi di pick off oleh tim Zeus, dibalas kali ini sama tim Envy. Lu pick off satu temen gua lock juga temen lu satu kali ini. Dua Dan bahkan langsung di lock. di-spray cuy. Langsung di spray. Wow. Through the smoke yang cukup baik karena tadi smoke-nya nggak nutup 100% baginya dia. Punggungnya kelihatan dikit tuh. Punggungnya kelihatan, jadi pas ada yang naik, kelihatan animasinya, kelihatan orangnya, langsung aja spray through the smoke karena itu nggak ke cover sama batu yang ada di sekitar mereka. Betul, dari tim Envy mendapatkan sweet revenge mereka setelah temannya tadi si King dipulangkan di awal-awal. Kali ini dari tim Envy mendapatkan 2 kill tambahan dari tim yang memulangkan temannya. Ya, berarti ngapa sih? Dia takut pasti takutnya kalau dia ngintip tiba-tiba muncul orang lain gitu kan. maksudnya ada yang nge-HBD di sini kan? Iya, tuh sampai Sampai hati-hati banget loh, sampai Nggak. granat loh. mungkin dicuri. Tapi itu pas, itu menunjukkan respect dia pas terhadap Oke. lawannya. Betul. Dia nggak mau ambil resiko, ibaratnya gue udah menang, gue nggak mau ambil resiko, tiba-tiba kayak seenak gue open body tembak, malah gue yang di knock gitu kan. Itu namanya Respect. respect ya. Respect. Respect. Dalam bentuk gameplay kan. Yap, dan sangat dibutuhkan karena sering kali terjadi ketika udah terlena ngenokin 2, mereka nge-push ternyata masih ada 1 orang lagi. Di clutch. Di clutch itu yang berbahaya. Ke-revive dua-duanya malah kehilangan 1 player kan rugi banget. Betul. Dalam posisi harusnya udah bisa meng-secure semuanya. Betul. Tanpa kehilangan 1 player pun. Yap. Knock pun nggak perlu gitu, nggak perlu bocorin nyawa lu. Inilah terlihat level ketika kita bermain di klasik dan juga level ketika kita ngelihat tim pro yang bener-bener pro dan sangat-sangat pro main di sebuah turnamen. Betul. Levelnya beda banget. Kalau gua itu udah gua rush. Bahkan gua gerakin mobil gua buat ngelindes mereka. Kalau gua Udah miring mobil gue. iya udah gua miring-miringin, gua lindes aja udah. Terus pas ketembak, cover dong, cover Iya. dong. Habis itu teriak, "Cow tembak, cow backup, cow." Ah, itu Nah, teriak-teriak. Lihat yang Better lakuin pas. Di tengah-tengah open field, dia pengen motongin pergerakan orang lain. Ya notabene orang mikir ngapain tengah-tengah lapangan. Tapi Better tahu bahwa jalur dia itu bakal banyak lewatin. Sehingga dia menggunakan counter logic gameplay. Yap. Lalu coba motongin orang lain yang mikir, ini lapangan kosong, siapa juga yang mau ngejaga di sini. Betul, karena biasanya dengan circle yang kayak gini, itu orang rata-rata main di pinggir tebing. Betul. Biasanya, normalnya ya, ambil pinggir tebing atau ambil high ground yang ditempatin sama Ewan. Iya, tapi kalau dari tim RRQ juga bakal pindah balik ke Pochinki. Dari Better bakal lewatin jalan dan mungkin Better bakal lewatin belakang rumah-rumah merah. Atau mereka pengen ambil rumah roti yang di pinggir jalan deket situ. Bisa juga untuk sementara ya. Untuk Iya, nunggu, untuk untuk sementara nunggu doang. semua tim udah settle baru dia masuk dalam. Tapi dia nggak bisa langsung ngambil ke tengahnya lagi Nggak karena bisa. takutnya kan di pinggir jalan itu masih ada 3 rumah merah deh kalau nggak 3 salah. rumah merah, ada perbukitan juga. 2 rumah merah sama yang 2 rumah merah 2 lantai juga. 4 rumah Empat dalam rumah. satu perumahan itu. Dan Ada di PR sebelah pas, juga. kalaupun dia lewatin selamat, depan tuh bukit semua. Dan tengah-tengah lapangan, ya udah di lapangan terbuka semua itu. Lapangan gandum gitu kan. Nggak bisa mereka menghindari fight. Ya kita belum lihat BTR geraknya ke arah mana, tapi kalau dari Nova mereka udah ngamanin bagian rumah garasi sekitar Pochinki juga, bahkan dari gerejanya juga tadi kalau nggak salah dikontrol sama satu playernya Nova. Ya. Mereka bener-bener pengen punya view 100% di arah sekitar Pochinki, tidak ke dalam kotanya tapi di pinggiran Pochinkinya. Betul, mereka lagi menjaga aja sih. Mereka juga lagi men-secure dan menebak mungkin aja bakal ada circle yang mentalkan mereka. Ya. Tapi kita bakal lihat tebak-tebakan ternyata kali ini bakal lebih ke arah fight. Dimana Zeus, member terakhir mereka, Ziol lagi berusaha untuk nge-HBD lawannya. Dia mau ngumpetin stepnya dia pakai panci. Tapi dia lari ya. Tidak tertutup ternyata stepnya. Dan Ronin dipulangkan menuju ke arah lobby. Godsend menambah poin kill mereka. Sudah mulai nge-regroup. Tinggal Ziol seorang diri saja untuk Zeus. Ini kita bakal kayak ini dari seorang Reeves. Bakal coba muter-muter mencari posisinya. Gue bingung nih, apakah Godsend tahu ini orang terakhir atau enggak?
Karena kalau gue jadi Godsend, gue maju lumayan rame-rame berempat. Betul, berarti mereka tidak terlalu memperhatikan kill feed-nya ya? Mungkin iya, mungkin enggak. Atau Godsend emang mainnya aman banget. Ibaratnya kayak, biarin aja. Soalnya gue rasa dia lempar bom 3-4 bom gini sayang banget. Mending pakai buat di mid game ataupun late game untuk mendobrak pertahanan lawan. Dia buka badannya berempat, bener-bener berempat rush dalam rumahnya. Setidaknya dari Ziolnya nggak mungkin dia ke knock end 2 player langsung. Kalau berempat maju barengan. 4 orang gak cukup pas pelurunya pas. Heeh. Nggak cukup. Malah sayang nih, mereka udah lempar berapa? 4-5 bom. 4-5 bom dipakai di mid game, itu bisa mendobrak pertahanan satu tim. Oke, udah mulai terdengar bunyi vehicle-nya. Ada yang datang lagi, PSG. ada yang muter lagi. Dia bikin step, harusnya dia bisa ngitung sih berapa banyak step yang terdengar di rumah garasi ini. Wah, lihat kontrolnya sampai ke high ground dong. Iya, sampai ke lapis 2-nya itu kan, level 2-nya kan. Betul. Oh, dia naik ke atas. Oh, dia turun. Oh, dia naik. Oh, dia turun. Oh, dia naik. Dia bakal buka pintu atasnya kan, dia bakal lempar granat. Oh, dipantulin. Dia ngira bakal ada yang nge-push ke bawah langsung, tapi ternyata belum ada. Dan ini juga ngebuang utility yang dipunya sama Ziol. Betul, dia lagi coba ngebayang time juga. Tapi gue rasa sini main dulu ada Ziol gitu, nggak di-push. Harusnya dari si Godson masuk ke rumahnya udah tabrak aja. Clear rumahnya. Sebelum ntar kita datang nih dari belakang. Karena kan di PUBG Mobile belum ada bom tempel tuh. Belum ada. Kalau udah ada bom tempel itu baru deh bahaya banget kalau lu sembarangan masuk ke dalam rumah. Betul. Tapi ya baik lagi itu mungkin masih agak lama. Masih lama banget Dan itu. nggak tentu juga ada untuk Irengel dan juga Miramar. Yap. Oh, granatnya bakal dilempar ke bagian rooftop, pintunya sudah mulai menghilang dan Ziol menunggu di bagian tangga lantai atas, dibakar lagi dengan molotov memperlambat rotasi dari pemain-pemain Godsend. Masih saling melempar utility, belum cukup percaya diri untuk nge-push dan menghujani peluru ke bagian dalam lantai 2-nya. Smoke yang cukup tebal kali ini masih menyatu Stun dan grenade. ada stun grenade juga yang sudah mulai dilempar. Sedikit melakukan pre-fire lagi, lempar granatnya lagi, masih belum berani buat naik dan ada smoke setup yang dilempar. Ziol langsung turun lagi ke bagian ruangan kecil, pre-fire sedikit, hampir mendapatkan satu tapi commit shoot yang dilakukan untuk mengatur tempo push yang dilakukan oleh Godsend dan akhirnya mereka berhasil memulangkan Zeus ke arah lobby dengan 4 menit. Ya, tapi agak sayangnya sih mereka membuang segitu banyak utility. Betul. Di mana ujung-ujungnya bakal ngeras juga. Dan pas masuk, wah, satu doang, Cok. Iya, makanya kayak mereka buang ada kayak 5 bom, 3 molotov, 2 molotov. Mau dapetin 1 orang yang mereka akhirnya ujung-ujungnya nggak pakai bom dapetnya. Rush juga ke dalam. Betul. Didobrak juga rumahnya kan. Dan waktu ngeras tadi juga udah di cover kan. Mereka satu playernya ada yang ngebuang High satu ground. klip peluru Spray. supaya nggak ngepick si Ziolnya. Iya. Ya, nah, ya it's okay. Ya, Dapat itulah yang dirasakan player yang main. Mereka nggak tahu ada berapa banyak orang di situ. betul. Dia kan selalu menganggapnya yang terburuk, rame. Iya. Betul sekali. Ini contohnya yang serambangan ya, nggak ada pengecekan terlebih dahulu. PW88 terkena happy birthday. 1 orang dipulangkan menuju ke arah lobby dan bertemu dengan rekan senegaranya sendiri. Betul, di mana Ricky dari bagian atas bukit lihat turun ke bawah dan mengambil rumah-rumah yang cukup enak. Dia ngambil lah 2 rumah roti seberang Pocin. Iya. Langsung mengambil 2 rumah roti. Dan kalaupun circle-nya ke kanan atau ke atas, dia tinggal gerak naik doang ke atas. Iya. Yang gua sekarang pikir kayaknya Ricky butuh ngirim 4 orang ke bukit deh. At least secure bahwa di atas bukit nggak ada orang. Clearing dulu ya. Clearing dulu. Wah, Wah, sayang banget mobilnya mobil kamu ditembakin lagi sama Nova cuy. Targetnya tuh selalu ada aja ya. Ngelihat mobil nggak kelihatan orang, mobil bannya pecahin. Kalau kita main di klasik, nggak ada kepikiran buat mecahin ban mobil. Iya. Keker terus semua jendela cari informasi orangnya di mana. Tapi kalau di turnamen pas ya, bahan mobil itu berharga. Sangat. Lu pecah 1 aja pasti itu udah menghambat rotasi lu pecahin 2, udah nggak guna mobilnya. Betul. Wow, ini dia HBD lain yang terjadi untuk last match hari ini, di mana Race berhasil menumbangkan Solkai, 1 pemain dari Footballist terlihat tuh di balik batu, tapi kayaknya belum ada tembakan ke arah Lutz. Lutz masih terjebak di arah open field dan untungnya dia masih ada 1 bagi yang bisa digunakan buat gaspol cabut. Nah ini dia, gaspol cabut ya. Gaspol cabut ya. Kalau bisa itu juga. Kita bakal latihan juga dari tim FUT ya. Tampaknya mereka juga berada di tengah-tengah lapangan, cukup tertekan juga di pergerakan tim DA dan harusnya FUT lagi cari celah gimana mereka bisa kabur dari jeratannya lawan mereka kali ini. Tapi PW88 stop juga bakal pulangkan ke arah lobby, cukup Wah, banyak ke yang mulai sandwich. bertumbangan, total 9 orang dipulangkan ke arah Ini lobby. dia, circle ketiga, circle yang Ke bawah bikin dong. orang bete ke Ke arah bawah dong. mana. Survei Membuktikan. Nah, BTR cukup banget enak. buat BTR, tapi lebih enak Ewan, dia nggak rotasi dua circle loh. Iya. Kalau itu sudah dari hoki zona ya pas ya. Iya, itu benar-benar hoki zona sih. Tapi balik lagi nggak masalah. Lagi hokinya gitu kan. Dan BTR masih bisa ngamanin daerah ini.
Masih bisa, itu lower ground. Tapi high groundnya jangan ditinggalin dulu. Kalau high groundnya ditinggalin, tadi ada Footballis, ada DA yang bisa nge-retake posisi sebelumnya BTR. Iya, kita bakal dari tim Lubs Wah, tampaknya ini bakal dia, lewat bukit tengah-tengah jadi rebutan. jalan. Dua tim yang menghimpit, spray down dari dua tim, tapi tidak ada yang tumbang dari tim Lubs ya. Entah gimana caranya. Ya, gue juga nggak ngerti kenapa mereka bisa selamat tiba-tiba karena begitu banyak tim yang ada di sekitar mereka. Konina Power pun belum ada tembakan ke arah lower ground, dan bukit yang tadi gue bilang bisa diambil RRQ sudah ditempatin sama Nova dan juga Loops terlebih dahulu. Tapi kayaknya Loops bakal gaspol begitu aja, sedikit terhenti rotasi mereka karena melihat Jimmy yang terkena knockdown langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Point kill pertama untuk Loops. Berarti dari tim Nova tinggal menyisakan dua pemain mereka lagi setelah dua pemain di awal-awal di take down pada circle awal. Di lain sisi dari Lovasi dapetin dua korban dari tim Blue Beast dan di secure dua-duanya Lopas. Ini enak banget ya. Dia sendirian loh itu tadi. Iya, dua sendirian. Tinggal Aito-chan seorang diri menggunakan Aito-chan. motor kali ini. Kita bakal dapat bisa nerobos menuju ke rumah atau enggak. Dia menabrak rumah kayaknya enggak bakal di skip. Tapi Nabrak sih. ternyata dia dipulangkan ke arah lobby Aito-chan. Ya berhasil nabrak sih motornya. Tapi nggak sama orangnya. Orangnya udah hilang duluan. Orangnya hilang duluan. Wah banyak banget. Kayaknya banyak banget yang mati waktu lagi nyetir ya. Iya. Ya tiba-tiba jatuh. Kena. Tapi yang gue salutin dari Footballis tadi. Dia turun dari mobil ngelawan dua orang dan dua-duanya mati sama dia. Dua-duanya tumbang. Dua-duanya Si tumbang. Lutz kan. Yap, betul banget. Dan Konina Power yang sudah mendapatkan high ground juga bakal menghadapi Godsend. Tim yang cukup barbar kali ini, satu player mereka bakal langsung ambil high ground ya terlebih dahulu. Tapi Konina Power akan melakukan setup yang lebih rapi. Mundur sedikit ke belakang untuk mengatur tempo fight mereka. Karena lower high ground ini benar-benar dikuasain oleh Konina Power. Sementara kali ini dari Rivis bakal maju ke depan seorang diri aja. Dia bakal nge-flank 33 peluru di klipnya. Bakal ada backup lagi dari arah belakang. Ternyata Rivis masih bisa proning dan berhasil mendapatkan satu pemain. Bahkan hampir mendapatkan dua, namun trade knock terjadi. Gonzo masih melakukan proning, belum terlihat. Satu pemain Rollkiss masih bersembunyi di balik smoke. Bergerak lagi ke arah sebelah kanan, namun Zeker diamankan. 3 di take down, 1 lawan 2 kali Iya, ini. kita bakal apa Gonzo bisa maju ke depan dengan dua. Oh, 2 lawan 2. Rob Dini bakal maju ke depan di kill feed BTR ke perang dengan tim X kali ini. Tapi kita bakal fokus lebih dahulu ke arah tim KP. Lempar bom, menimpuk bom ke arah Godsend yang bertumbangan kali ini. Terusan ditimpuk, terus diberikan ledak-ledakan ke arah tim Godsend. Ya, tapi di sisi lain BTR, Microboy dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu player dari Godsend masih bertahan, akan dipush dari arah kanan. Revive berhasil diamankan. Gonzo langsung memberikan follow up-nya. Rollkiss sudah memberikan informasi, tapi Navi seorang diri masih proning dan bakal bingung mau ngincer yang mana. Kanan kiri semuanya ada. Mobil akan dinaikin, memberikan distraction, tapi dia berhasil mendapatkan satu. Navi masih melakukan jongkok dan langsung dipush. Backup yang begitu cepat sebelum dipulangkan rekan yang kena ke arah lobby. Iya, tanda pakai BTR setelah perang yang cukup Oh, lama. Zuxi. BTR bertahan dengan dua anggota mereka ya. Microboy udah dipulangin tadi. Dan Zuxi knock, harusnya tinggal Ryzen berarti. Microboy udah dipulangin tadi. Oh, udah pulang ini ya. Udah dipulangin ke arah lobby. Zuxi juga ya. Betul, dan ini harusnya tinggal Ryzen seorang diri aja. Yang aktif ya. Aktif. Yang aktif, karena tadi ada yang knock satu. Oh, masih hidup. Belum ke revive tapi kayaknya. Atau udah ke Masih. revive. Si Zuxi tadi kan knock terakhir. Iya, mungkin ke revive. Karena kita nggak menyorot juga ke arah BTR ya, jadi belum Betul. terlalu kelihatan juga. Dan di kill feed tuh nggak ada notif kalau player knock kena revive. Itu nggak ada. Adanya halo tumbang. Yes, dan X, Nova ya. terlebih dahulu ternyata yang dipulangkan. Iya, kita bakal ada seorang 2K, bakal ada tembak, bakal ke take down, trading dengan seorang D2E kali ini. Kita bakal ada RQ dan juga TSJ, bakal perang jarak dekat di ujung zona pada kali ini. Ya, sementara Gonzo bakal melihat Bir di tapping begitu saja dengan M16 dan knock connect pelurunya. Yes, dari tim RQ dan juga dari tim TSJ tampaknya disayurin sama tim KP yang berada di high ground, tapping lagi dengan M16. Kali ini GZ lagi pengen men-secure killnya, tapi Gonzo mendapatkan hal tersebut terlebih dahulu. Ya, sementara Ernie bakal menembak PP88 yang baru saja lewat di depan muka mereka. Oke, lolos. Dan Loops Lolos. akan fight. Oh enggak, ternyata TSJ-nya juga rotasi, RRQ-nya juga dibiarkan begitu aja. G9 pun terrevive. Oh, Secret Jin, ada Loops. Awas, HBD ditembak dari arah kanan. Loops mendapatkan free angle shoot ke arah Secret Jin yang sedang melakukan rotasi. 3 orang dalam satu mobil, 2 kenok. Betul, kita bakal lihat kali ini total tinggal 20 yang masih bertahan. Bahkan Secret Jin sudah pulang ke arah lobby. Kalau kita perhatikan di daerah pengumpulan poinnya, kali ini dari tim kelas Digital Athletic menggila banget. 6 poin sudah dikantongi dengan 4 anggota yang masih hidup. Di lain sisi dari tim RQ tampaknya dipulangkan ke arah lobby.
Ini banyak tim yang dipulangin ke lobby tapi nggak masuk ke dalam kamera kita. Rusuh banget sih. Rusuh banget karena setiap sisi ingin melakukan retake position, bahkan A1 pun nge-press semua tim yang pengen nge-retake kompon mereka karena kompon mereka yang paling enak sejauh ini sampai saat ini. Betul, kita bakal dari seorang Jax bakal ngokang bom, akan lempar dalam rumah. Apakah dia bakal mendapatkan knock-knock yang berharga? Kali ini lempar bom ke dalam rumah, menumbangkan satu dan hampir bahkan nge-knock tambahan lagi. Iya, dia nge-finish satu orang tadi dengan granatnya. Wah, kelihatan lagi Sinister punya angle sih. Sinister punya angle, tapi Loops kayaknya bakal ngelewatin kompon ini. Dilewatin begitu aja, mereka mengambil cekungan, tapi di belakang mereka ada 4AM dan sepertinya mereka nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Setup smoke langsung mereka lakukan, 3 orang masih hidup, 5 kill sudah dikumpulkan sama Loops. Sementara Red Aliens yang menyisakan 2 player mereka, kali ini mereka bakal set up di bagian pinggir jalan. Ya, kita bakal lihat dekat banget. Ya, pinggir jalan tuh, kurang lebih pinggir jalan. Kebagi 2 mereka posisinya. Dari tim A1 terus membombardir bom ke arah tim Alpha. Terus usaha bom melontarkan dalam rumah, tapi mereka sudah ngumpet di balik tembok, jadi nggak ketahuan. Betul, lemparan lagi, diseberangin begitu aja. Wow, splash damage-nya tinggal 1/4 darah dari Lau. Dilempar granatnya lagi, bertubi-tubi dihujanin red zone buatan dan Dante. Granatnya connect, V2K di knockdown dan masih bisa masuk ke dalam rumah, tapi ini momen untuk Dante melakukan push. Bakal langsung di commit spray-nya menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Satu orang bakal menahan di bagian dalam, di dekat balkon. Oh, di dekat pintu itu. Ya, dekat pintu. Ada yang ngepron mau di jump shoot. Awas HBD. Pintu dibuka. Bakal nengok menuju ke arah sebelah kiri. Alpha 7 dipulangkan. Sebuah strategi push yang sangat rapi dari A1. Itu mereka lempar bom ya pas ya. Benar-benar mengacak lawannya. Dia lempar bom kanan, lempar bom kiri, memaksa mereka dalam rumah tuh pilih. Gue mau mati bom kanan, gue mau bom kiri, tapi gue mau keluar rumah dan coba fight. Iya, semua sisi itu dilemparin. Luar, dalam, dan setiap ruangan semuanya dilempar. Karena dari A1 mereka udah nge-split ke arah 3 titik tadi. Betul, itu yang membuat tadi dari tim lawannya benar susah untuk menebak pergerakan dari tim A1. Itu bagi awal kita perhatikan sekarang juga nggak cuma A1 yang masih bertahan kokoh, masih ada tim kelas Delta tim juga 4 Angry Men yang masih memiliki 4 anggota mereka. BTR hanya diem dulu aja sekarang, karena kalau mereka terlalu banyak bergerak, terlalu rusuh, bakal kelihatan sama 4AM, bakal kelihatan sama Loops yang ada di sekitar mereka. Bahkan Cornelia Power pun yang tiba-tiba menembak langsung dikontrol areanya oleh 4AM. Hasaki melihat dengan sangat jelas tadi satu player di take down begitu saja, dan Ice bertahan seorang diri, nahan DA di bibir zona. Betul, last man standing dan tinggal 6 yang tersisa pada kali ini ya. Men, circle 6. Circle 6. Circle 6 tinggal 6 tim. Iya. Cepet banget. Cepet banget ini tumbangnya, bener-bener cepet banget ya. Betul. Wow, impresif. Wah, nekat. Uji nyali ini namanya. Uji nyali ini namanya. Masuk pun terlambat. Awas granat selesai. Yes, tapi kita bakal lihat dari tim DA tampaknya juga bakal mengalami beberapa knock dari BTR, akan coba fight dengan tim 4AM yang berada tepat di bawah mereka. Tapi dari tim A1 sempat menumbangkan anggota dari tim 4AM Hasaki dalam posisi tersungkur ke arah tanah. Betul, ini PR-nya cukup banyak dan Hasaki yang dikenokin sama BTR tadi akan di-tapping oleh A1. Mereka mendapatkan spot yang paling enak sejauh ini, tapi Loops ada di tengah-tengah circle. Ini titik tengah yang menurutku nggak enak, nggak ada kompon, cuma cekungan dikit dan setiap arah jam itu ada musuhnya. Iya, ini ya challenge juga bagi tim-tim yang berada dalam circle ya. Kita bakal dari DA pun disayur-sayurin terus sama tim I1 ya. Benar-benar enak banget sih jarak jauh. Mereka hari ini gokil banget. Mereka gokil hari mereka hari ini gokil banget. Gue respect banget sama yang dilakukan sama A1 untuk hari kedua dan hari ini di Super Weekend yang kedua. Dia sadar kemarin dikatain mas. Iya. Dan mereka membuktikan kalau kualitas mereka tuh bener-bener oke. Kata mereka, kata siapa gue diem doang katanya. Iya. Mereka mulai aktif ya bun. A1-nya mulai aktif ya bun. A1-nya mulai aktif ya bun. Ini bisa jadi kontender yang mematikan juga loh. Karena rusuh banget. Rusuh banget permainan mereka tuh kayak ketemu orang tabrak. Pergerakan mereka tuh kayak nggak mikir takut tusun atau apa. Nggak ada kayak tanda-tanda kayak gitu. Nabrak dulu, tusun nggak tusun. Yang penting perang dulu kita. Iya, yang penting perang dulu. Inti kalau kata teman kita, ya. Salah satu member The Caster itu perang. Itu motor mereka. Iya, tapi ya waktu itu tim dia Hazak 15. Tapi kalau untuk A1, posisi dia benar-benar bagus banget loh. Orangnya ketawa lagi. Orangnya gitu pas semakin dikatain semakin ketawa dia. Orang dikatain kesel dia ketawa ya. Iya, tambah kuat dia katanya. Waduh. Buff buat dia. What doesn't kill you makes you stronger. Oke. Kita fokus lagi karena masih ada 5 tim yang bertahan sejauh ini termasuk Indonesia ya, Indo Pride buat Red Aliens. Jadi makan bersama gitu. Itu gue bilang dia tuh jadi titik tengahnya jam tuh. Iya, semua bom lempar ke itu. Semua bom ditimpuknya ke arah Loops. Kasian banget. Waduh.
DA pun masih selamat. DA masih selamat Iya. tadi, cuma kameranya terlalu tinggi buat nyorot ke mereka. Ini dari BTR tinggal sabar aja sih. Dia nggak perlu terlalu terburu-buru, dia tinggal Iya. nunggu momen aja. Dia Tapi malah nggak kalau- bisa sih, sekarang harus gerak BTR karena zona ke-7 nggak ngarah ke arah BTR. Iya, ini perlu maju dikit lagi. Merangkak dikit lagi ke depan. Tapi ya, satu sisi BTR juga lagi berdoa sih. Tim-tim lain bakal tumbang terlebih dahulu supaya dia bisa masuk Betul. lebih santai dan dapetin placement point lebih tinggi juga. Balik lagi, tempo. Tempo ya. Tapi dari 4AM enak banget sih mereka. Benar-benar nyebar tuh 4 titik yang berbeda, membuka angle vision ke angle-angle berbeda, memastikan satu circle ini semua informasi itu diperoleh Wah, sama mereka. gokil. Iya, Cuma betul. Ryzen yang masih gampang buat kayak gini. Wah, 1, 2, hampir bahkan 2 pemain diamankan oleh Ryzen. Namun tercover dari arah yang lain. Wah, di steal kill. Ini still kill kah? Steal kill, wajar ya. Ini udah circle kecil, apapun bisa terjadi dan terlihat. Tapi dari Zuxi masih mencoba untuk menyelamatkan posisi dari seorang Ryzen. Untungnya satu player aja yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Terlihat punggungnya, Ken dong, terlihat Ken. kakinya. Ken Gante aja. melakukan shoot, ayo N. Tapi ternyata dari Zuxi menembak menuju ke arah E1. Kali ini bakal dibalas oleh RX Jax. Belum bisa menumbangkan last man standing dari Red Aliens. Dan sepertinya dari Spawn. Ya udah, dia masih healing, mau ngapain dulu. Suk juga sudah healing, harusnya bisa nyelamatin satu player lagi dari 4AM. Betul, kita apakah 4AM bisa membalikkan keadaan kali ini dengan setelah mereka revive. DA healing, dia Sudah kelar. support. Ya, dia udah kelar sih. DA kelar. Top 2 on top Bigot Rounded Aliens dan juga tim 4 Angry Man kembali. Top 3 masih ya? Top 3, Masih bertahan A1-nya ya? betul. Gua kira Dan tinggal rata tadi. satu ya Ewan ya? Dia tinggal 1. Tadi gue kira udah rata, makanya gue Betul. kira tinggal 2. Wah, sekarang dapat cover Oh dan my bomnya langsung memulangkan Ryzen menuju ke arah lobby. Zuxi pun diamankan oleh seorang Sub. Bigetron harus puas di posisi yang ketiga. Ini berbahaya banget karena saat ini posisi puncak dicuri oleh 4AM. Iya, dimana kita kira BTR masuk nomor 2 ternyata